Kisah haru kakek tua dan harimau putih. Persahabatan yang menggetarkan hati. Apa yang akan Anda lakukan jika hidup Anda yang penuh kesepian tiba-tiba berubah oleh kehadiran seekor harimau putih yang terluka? Inilah kisah kakek Amin, seorang pria tua yang menemukan harapan dalam pertemanan yang tak biasa. Hingga akhirnya, cerita ini berakhir dengan cara yang menggetarkan hati. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk dukungan Anda terhadap cerita penuh makna ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami, tempat di mana cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah kami hadirkan untuk Anda. Hari ini, kita akan mendengar sebuah kisah yang sangat emosional, tentang seorang kakek tua yang kesepian dan seekor harimau putih yang menjadi sahabat sejatinya. Pastikan Anda menonton hingga akhir, karena cerita ini akan membuat Anda tersentuh dan mungkin meneteskan air mata. Yuk, kita mulai. Kakek Amin, seorang pria tua yang telah melewati banyak cobaan hidup, kini harus menghadapi masa senjanya dengan kesepian dan penderitaan. Dahulu, ia menjalani kehidupan yang sederhana namun bahagia bersama istrinya tercinta. Rumah kecil mereka, meski sederhana, selalu dipenuhi canda tawa dan kehangatan keluarga. Namun, semuanya berubah ketika istrinya meninggal dunia. Kehilangan itu menjadi pukulan telak bagi kakek Amin, membuatnya terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Rumah yang dulu penuh kenangan indah kini terasa seperti tempat yang asing, sunyi, dan hampa. Kepergian istrinya bukan satu-satunya cobaan berat yang harus ia hadapi. Anak-anaknya, yang selama ini ia besarkan dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan, mulai menunjukkan sikap yang tidak terduga. Mereka bukan lagi anak-anak manis yang pernah ia gendong dan ajari berjalan. Keserakahan telah menguasai hati mereka. Harta warisan dari almarhumah istri kakek Amin menjadi sumber konflik yang merusak hubungan keluarga mereka. Kakek Amin, yang berharap dapat menghabiskan sisa hidupnya bersama anak-anaknya, justru harus menyaksikan mereka saling berseteru demi warisan. Ironisnya, tak hanya berseteru di antara mereka, anak-anaknya bahkan tega mengusir kakek Amin dari rumah yang telah ia bangun dengan susah payah. Pengusiran itu menjadi puncak penderitaan kakek Amin. Dengan tubuh yang renta, ia meninggalkan rumah tanpa membawa apa-apa selain pakaian yang melekat di tubuhnya. Ia tidak memiliki tujuan, tidak tahu kemana harus pergi. Hari-harinya di jalanan penuh dengan penderitaan. Ia tidur di mana saja ia menemukan tempat untuk berbaring. Seringkali hanya beralaskan kardus yang ia temukan di tempat sampah. Malam-malam yang dingin menusuk tulang terasa begitu menyiksa, terlebih tanpa selimut atau pelukan hangat dari seseorang yang peduli. Setiap pagi, ia terbangun dengan tubuh yang semakin melemah. Kadang-kadang, hujan membuat tubuhnya basah kuyup semalaman, dan udara dingin membuat sendi-sendi tubuhnya terasa sakit. Ia sering duduk termenung di pinggir jalan, menyaksikan keluarga-keluarga lain yang tertawa bersama. Hatinya hancur setiap kali melihat pemandangan itu. Ia teringat masa-masa ketika ia masih memiliki keluarganya, saat ia dan istrinya merawat dan membesarkan anak-anak mereka dengan penuh cinta. Sekarang, cinta itu seolah lenyap, digantikan dengan pengkhianatan yang melukai perasaannya. Meski tubuhnya semakin lemah dan harapan hidup kian memudar, kakek Amin tetap mencoba bertahan. Dalam keterpurukan, ia mulai berpikir untuk pergi ke tempat yang lebih tenang. Tempat di mana ia bisa hidup tanpa harus melihat dunia yang kejam. Maka, terbesitlah dalam benaknya untuk pergi ke hutan. Ia berpikir, mungkin di sana ia bisa menemukan buah-buahan liar atau umbi-umbian untuk mengisi perutnya, dan mungkin ia juga bisa menemukan kedamaian yang telah lama hilang. Dengan langkah tertatih, kakek Amin mulai berjalan menuju hutan. Meninggalkan hiruk-pikuk desa dan suara kendaraan yang memekakan telinga, ia beranjak menuju kesunyian. Meski tubuhnya sudah renta, ia merasa ada sedikit harapan di ujung perjalanan ini. Harapan untuk hidup tanpa rasa sakit, tanpa pengkhianatan, dan mungkin, untuk merasakan kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Kakek Amin akhirnya tiba di pinggiran hutan setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Hutan yang terlihat gelap dan lebat itu seperti menyembunyikan misteri di setiap sudutnya. Meskipun sedikit gentar, ia tetap melangkah masuk, meninggalkan hiruk-pikuk desa yang penuh dengan kenangan pahit.
Langkahnya terasa berat, tetapi ia meyakinkan dirinya bahwa hutan ini mungkin adalah satu-satunya tempat yang bisa memberikan kedamaian yang selama ini ia cari. Di tengah kesunyian hutan, hanya suara daun yang bergesekan dan gemerisik langkah kecil hewan-hewan liar yang terdengar, memberikan kesan bahwa ia telah benar-benar meninggalkan dunia manusia. Di dalam hutan itu, kakek Amin mulai mencari tempat untuk berlindung. Ia menyisir area yang sedikit terlindung dari hujan dan angin. Setelah beberapa lama, ia menemukan sebuah area kecil di bawah pohon besar yang tampak cukup teduh. Dengan tenaga yang tersisa, ia mulai mengumpulkan ranting-ranting kering dan daun-daun lebar untuk membangun sebuah gubuk sederhana. Meski jauh dari layak, gubuk kecil ini setidaknya bisa menjadi tempat baginya untuk berlindung dari dinginnya malam. Hari-hari pertama di hutan sangatlah sulit. Kakek Amin harus beradaptasi dengan lingkungan yang asing ini. Ia mulai mencari buah-buahan liar dan umbi-umbian untuk bertahan hidup. Terkadang, ia juga menemukan jamur yang tumbuh di sekitar gubuknya. Namun, tanpa pengetahuan tentang makanan hutan, ia harus berhati-hati agar tidak memakan sesuatu yang berbahaya. Meski hidupnya terasa sangat sederhana dan penuh perjuangan, ada kedamaian yang perlahan tumbuh dalam hatinya. Tidak ada lagi suara perdebatan atau pertengkaran yang menyakitkan. Ia hanya ditemani oleh suara angin yang mengalun lembut, gemericik air dari sungai kecil, dan kicauan burung-burung yang terbang bebas di antara pepohonan. Namun, di balik ketenangan itu, kakek Amin masih sering dihantui oleh kenangan masa lalu. Setiap kali ia duduk sendiri di depan gubuknya, pikirannya melayang kembali ke masa ketika ia masih memiliki keluarga yang utuh. Ia teringat wajah istrinya yang selalu tersenyum lembut, memberikan semangat dalam setiap keadaan sulit. Ia juga teringat anak-anaknya yang dulu begitu ia banggakan, yang kini berubah menjadi orang-orang asing yang tega mengkhianati ayah mereka sendiri. Kenangan itu sering membuatnya meneteskan air mata di tengah malam yang sunyi. Pada suatu malam, di tengah renungannya, kakek Amin dikejutkan oleh suara rintihan pelan dari arah semak-semak. Suara itu terdengar seperti tangisan kecil, sangat lemah dan hampir tak terdengar. Dengan hati-hati, ia mendekati sumber suara tersebut. Ketika ia menyibak daun-daun semak, pandangannya tertumbuk pada sosok yang membuat hatinya terenyuh. Seekor anak harimau putih kecil terbaring lemah di sana, tubuhnya penuh luka. Di dekat anak harimau itu, tergeletak bangkai seekor harimau dewasa, mungkin induknya, yang tampak mati mengenaskan, kemungkinan besar akibat ulah para pemburu liar. Melihat pemandangan itu, hati kakek Amin serasa ditusuk. Ia merasa seperti melihat bayangan dirinya sendiri di dalam sosok anak harimau yang kehilangan induknya. Sama seperti dirinya yang kehilangan keluarga, anak harimau itu tampak begitu tak berdaya, tanpa perlindungan, dan seolah menyerah pada kehidupan. Dengan penuh hati-hati, kakek Amin mendekati anak harimau itu. Ia mencoba untuk tidak membuat suara agar tidak menakutinya. Ketika ia mendekat, mata anak harimau itu menatapnya dengan sorot yang penuh kesedihan dan ketakutan. Namun, kakek Amin dengan lembut mengulurkan tangannya, mencoba memberikan rasa aman kepada makhluk kecil itu. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menggendong anak harimau tersebut dengan hati-hati. Tubuh kecilnya terasa begitu ringan, tetapi penuh luka dan bercak darah yang membuat kakek Amin semakin merasa pilu. Dengan langkah perlahan, ia membawa anak harimau itu kembali ke gubuknya, berharap bisa memberinya perawatan dan tempat berlindung yang aman. Malam itu menjadi awal dari sebuah ikatan yang tak terduga. Kakek Amin merasakan sesuatu yang baru, sebuah dorongan untuk melindungi makhluk kecil ini, seperti yang dulu ia lakukan untuk keluarganya. Anak harimau itu, meski terluka dan lemah, memberi kakek Amin alasan untuk terus bertahan hidup. Dalam kesunyian hutan, keduanya memulai perjalanan baru yang penuh perjuangan, kasih sayang, dan harapan. Kakek Amin dengan segera membuat tempat tidur sederhana dari daun-daun kering untuk harimau kecil tersebut. Dengan tangan gemetar karena usia dan kelelahan, ia mulai membersihkan luka-luka di tubuh harimau itu, menggunakan air dari sungai kecil di dekat gubuknya. Hari-hari berikutnya, kakek Amin mencurahkan seluruh perhatiannya untuk merawat anak harimau itu. Dengan peralatan seadanya, ia membersihkan luka-lukanya setiap hari dan memberinya makanan dari hasil buruan kecil dan buah-buahan liar yang ia temukan di hutan.
Harimau kecil itu awalnya tampak ragu dan takut. Tetapi perlahan-lahan ia mulai mempercayai kakek Amin. Setiap kali kakek Amin datang mendekat untuk merawatnya, sorot mata harimau kecil yang tadinya dipenuhi ketakutan kini berubah menjadi tatapan penuh kasih dan rasa aman. Dalam kesunyian hutan, keduanya mulai membangun ikatan yang unik. Ikatan antara seorang pria tua yang kesepian dan seekor harimau kecil yang terluka. Seiring berjalannya waktu, harimau putih itu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Luka-lukanya mulai mengering, dan ia mulai bergerak dengan lebih lincah. Kakek Amin merasa ada kebahagiaan baru dalam hidupnya. Kehadiran harimau kecil ini membuatnya merasa tidak lagi sendirian di tengah hutan yang sunyi. Setiap malam, harimau kecil itu tidur di sampingnya. Tubuhnya yang hangat menjadi pelipur bagi kakek Amin yang sering merasa kedinginan di malam hari. Hari demi hari berlalu, dan harimau kecil itu tumbuh dengan sangat cepat. Tubuhnya yang dulu kecil dan lemah kini semakin besar dan kokoh. Bulu putihnya yang berkilau terlihat begitu indah di bawah sinar matahari. Sementara matanya yang berwarna biru tajam memancarkan kecerdasan yang luar biasa. Kakek Amin tidak bisa menyembunyikan rasa takjubnya. Ia menyadari bahwa harimau ini bukanlah makhluk biasa. Ukurannya terus bertambah, bahkan lebih besar dari harimau yang pernah ia lihat di kehidupan sebelumnya. Bagi kakek Amin, harimau putih ini lebih dari sekadar hewan liar. Ia adalah teman sejati, pendamping yang memberikan makna baru bagi hidupnya. Kehadiran harimau itu membuat kakek Amin tidak lagi merasa kesepian. Setiap kali melihat harimau itu bermain di sekitar gubuk atau tertidur di dekatnya, ia merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sejak ditinggalkan oleh keluarganya. Harimau itu adalah penghibur, pelindung, dan sahabat sejatinya. Di balik semua kebahagiaan ini, kakek Amin juga merasa sedikit khawatir. Ia tahu bahwa harimau putih ini semakin besar dan kuat, sesuatu yang mungkin akan menarik perhatian manusia, terutama pemburu yang sering mengincar hewan langka di sekitar hutan. Namun, ia bertekad untuk melindungi sahabatnya ini dengan segala cara, seperti bagaimana harimau itu juga selalu berada di sisinya, memberikan rasa aman yang telah lama hilang dari hidupnya. Ikatan antara kakek Amin dan harimau putih menjadi semakin erat. Setiap malam, ketika mereka duduk bersama di depan gubuk kecil mereka, kakek Amin sering bercerita tentang masa lalunya, tentang istrinya yang telah tiada, tentang anak-anaknya yang meninggalkannya, dan tentang bagaimana ia menemukan kebahagiaan baru bersama sahabat barunya ini. Meski harimau itu tidak bisa berbicara, sorot matanya yang lembut seakan berkata bahwa ia memahami setiap kata yang diucapkan oleh kakek Amin. Bersama-sama, mereka menjalani hari-hari di hutan dengan kedamaian dan kehangatan yang sulit ditemukan di dunia manusia. Namun, mereka belum tahu bahwa ancaman besar sedang mengintai mereka, dan hubungan yang telah terjalin ini akan segera diuji dengan cobaan yang sangat berat. Hari demi hari berlalu, dan hubungan antara kakek Amin dan harimau putih menjadi semakin erat. Harimau putih yang dulu kecil dan lemah kini tumbuh menjadi sosok yang besar, kuat, dan penuh keagungan. Tubuhnya kini jauh lebih besar dibandingkan harimau pada umumnya. Dengan bulu putihnya yang berkilau seperti salju di bawah sinar matahari, memberikan kesan bahwa ia bukanlah makhluk biasa. Matanya yang biru tajam seolah memancarkan kecerdasan dan kedalaman jiwa yang luar biasa. Dalam setiap langkahnya, harimau putih itu tampak seperti penjaga setia, pelindung yang selalu berada di sisi kakek Amin, memberikan rasa aman yang tak ternilai. Bagi kakek Amin, harimau putih ini bukan hanya sekadar hewan peliharaan, tetapi juga sahabat sejati. Kehadiran harimau itu membuat hidupnya yang sebelumnya sunyi menjadi penuh warna. Setiap pagi, harimau putih akan menemaninya mencari buah-buahan liar atau umbi-umbian di sekitar hutan. Jika kakek Amin terlihat kelelahan, harimau itu akan berhenti, menunggu dengan sabar, seolah tahu bahwa sahabatnya membutuhkan waktu untuk beristirahat. Tidak ada kata-kata yang terucap di antara mereka, tetapi kehangatan persahabatan itu terasa begitu nyata, melampaui batas bahasa. Namun, di balik kedamaian itu, usia kakek Amin yang semakin tua mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Tubuhnya yang renta tidak lagi mampu menanggung beban hidup yang berat. Ia sering terbatuk-batuk di pagi hari, dan langkahnya semakin lambat dari hari ke hari. Harimau putih menyadari perubahan ini. Dengan nalurinya yang tajam,
Ia selalu menjaga kakek Amin lebih dekat, memastikan bahwa sahabatnya aman dari bahaya apapun. Jika malam terasa terlalu dingin, harimau putih akan mendekatkan tubuh besarnya ke kakek Amin, memberikan kehangatan melalui bulu lembutnya. Ukuran harimau putih yang semakin besar dan kekuatannya yang luar biasa pasti akan menarik perhatian manusia. Ia takut bahwa sahabatnya akan menjadi sasaran para pemburu yang kejam. Kekhawatiran itu terus menghantui pikirannya setiap kali ia melihat harimau putih bermain di sekitar gubuk dengan polosnya, seolah tidak menyadari bahaya yang mengintai. Di sisi lain, harimau putih juga merasakan kekhawatiran yang sama. Meski ia tidak bisa berbicara, nalurinya mengatakan bahwa sahabatnya membutuhkan perlindungan lebih dari sebelumnya. Ia mulai menjadi lebih waspada terhadap suara-suara asing di hutan, dan setiap kali mendengar sesuatu yang mencurigakan, ia akan berdiri tegap di depan gubuk, melindungi kakek Amin dengan tubuh besarnya. Hari-hari di hutan yang awalnya damai kini mulai terasa lebih tegang. Kakek Amin dan harimau putih seolah sedang berada di ambang sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Namun, meskipun mereka tahu bahwa ancaman itu semakin dekat, mereka tetap saling mendukung, menjalani hari demi hari dengan kekuatan dari persahabatan mereka yang tak tergantikan. Hari-hari berlalu, dan seperti yang kakek Amin khawatirkan, keberadaan harimau putih di hutan mulai terendus oleh para pemburu. Desas-desus tentang seekor harimau putih besar yang luar biasa indah telah menyebar hingga ke desa-desa terdekat. Para pemburu melihat ini sebagai peluang emas. Mereka tahu bahwa harimau putih bukan hanya langka tetapi juga sangat berharga di pasar gelap. Kulitnya yang putih bersih dan ukurannya yang luar biasa menjanjikan keuntungan besar. Tanpa mereka sadari, ambisi ini membawa ancaman besar bagi kedamaian kakek Amin dan sahabatnya. Di tengah hutan, kakek Amin dan harimau putih melanjutkan hidup mereka yang sederhana. Namun, tanda-tanda bahaya mulai terlihat. Suara langkah kaki manusia sering terdengar di sekitar hutan, dan bau aneh dari bahan kimia, mungkin jebakan atau umpan beracun, mulai tercium oleh harimau putih. Dengan nalurinya, harimau itu mulai menggiring kakek Amin untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Ia tahu bahwa hutan ini tidak lagi menjadi tempat persembunyian yang aman untuk mereka berdua. Sementara itu, di desa, rencana para pemburu semakin matang. Mereka memasang perangkap di titik-titik strategis di sekitar hutan. Ironisnya, beberapa dari mereka adalah anak-anak kakek Amin sendiri. Keserakahan telah membuat mereka kehilangan rasa kemanusiaan. Mereka tidak hanya mengincar harimau putih, tetapi juga berharap mendapatkan kekayaan dari makhluk yang selama ini menjadi satu-satunya teman setia ayah mereka. Mereka bahkan tidak peduli jika perburuan ini membawa risiko bagi kakek Amin. Kakek Amin, yang mulai merasakan firasat buruk, suatu hari melihat sesuatu yang menghancurkan hatinya. Saat berjalan di sekitar hutan, ia menemukan jejak kaki manusia yang tidak asing baginya. Di antara jejak itu, ada potongan kain yang ia kenali sebagai milik salah satu anaknya. Dadanya terasa sesak, seolah-olah sesuatu menghantamnya dengan keras. Ia akhirnya menyadari bahwa anak-anaknya, yang dulu ia besarkan dengan penuh kasih sayang, kini berubah menjadi ancaman bagi hidupnya dan sahabatnya. Malam itu, kakek Amin duduk di depan gubuk dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Harimau putih, yang selalu peka terhadap emosi sahabatnya, mendekat dan menyandarkan tubuh besarnya ke arah kakek Amin. Harimau itu tidak berkata apa-apa, tetapi kehadirannya memberikan rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Dalam keheningan malam, mereka berdua saling menguatkan, meskipun tahu bahwa ancaman besar semakin dekat. Ketika para pemburu mulai mendekati wilayah mereka, harimau putih menjadi lebih waspada. Ia selalu berdiri di depan gubuk, menjaga kakek Amin dari apapun yang mendekat. Namun, nalurinya mengatakan bahwa ini lebih dari sekadar ancaman biasa. Ia merasakan bahwa apa yang akan terjadi bukan hanya menyangkut keselamatannya, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam, kesetiaan kepada sahabatnya, kakek Amin, yang telah merawat dan mencintainya tanpa syarat. Suatu malam, kakek Amin mendengar suara gaduh di kejauhan. Ia tahu, ini adalah saat yang ia takutkan selama ini. Harimau putih memandangnya dengan tatapan tegas, seolah ingin mengatakan bahwa ia akan melindungi kakek Amin apapun yang terjadi. Dengan berat hati,
Kakek Amin hanya bisa berdoa dalam keheningan, berharap bahwa sahabatnya yang luar biasa ini dapat selamat dari bahaya yang mengintai. Malam itu, suara langkah kaki dan bisikan manusia semakin mendekat. Para pemburu telah tiba di sekitar area tempat kakek Amin dan harimau putih tinggal. Suara ranting yang patah dan daun kering yang terinjak membuat harimau putih waspada. Ia berdiri tegap di depan gubuk, memastikan kakek Amin aman di dalam. Dengan tubuh besarnya dan sorot matanya yang tajam, ia seperti benteng yang tidak akan membiarkan siapapun menyentuh sahabatnya. Namun, ancaman ini bukan ancaman biasa. Para pemburu datang dengan peralatan lengkap, senapan, jaring baja, dan perangkap beracun. Mereka tahu bahwa harimau putih ini bukan makhluk biasa. Ukurannya yang besar dan kekuatannya yang luar biasa, membuat mereka tidak ingin mengambil risiko. Dalam kelompok itu, ada 3 orang yang diam-diam dikenal oleh kakek Amin, anak-anaknya sendiri. Mereka datang bukan untuk menolong ayah mereka, melainkan untuk menangkap harimau putih dan menjualnya dengan harga tinggi. Ketika kakek Amin melihat anak-anaknya di antara para pemburu, hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak pernah membayangkan bahwa darah dagingnya sendiri sanggup melakukan hal sekejam ini. Di saat itu, ia tidak hanya merasa dikhianati sebagai seorang ayah, tetapi juga sebagai manusia. Anak-anak yang dulu ia besarkan dengan cinta kini, berubah menjadi orang asing yang hanya memikirkan keuntungan materi. Harimau putih, yang tidak tahu bahwa beberapa dari mereka adalah anak-anak kakek Amin, tetap berada dalam posisi bertahan. Ketika mereka mulai mendekat, ia mengeluarkan suara auman yang menggema di seluruh hutan. Suara itu bukan hanya peringatan, tetapi juga tanda perlindungan. Harimau itu tahu bahwa kakek Amin adalah segalanya baginya. Sahabat yang memberinya kehidupan kedua setelah ia kehilangan segalanya. Ia siap mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kakek Amin. Namun, jumlah para pemburu terlalu banyak. Mereka mulai menembakkan peluru ke udara untuk menakuti harimau putih. Satu tembakan nyaris mengenai kakek Amin yang keluar dari gubuk untuk mencoba menghentikan anak-anaknya. Harimau putih melompat ke depan, berdiri di antara kakek Amin dan para pemburu, tubuhnya yang besar menjadi pelindung. Tapi kekuatan sebanyak apapun tidak cukup melawan manusia yang bersenjata lengkap dan licik. Dalam kekacauan itu, harimau putih akhirnya terjerat dalam jaring baja yang dilemparkan oleh para pemburu. Jeritan harimau putih menggema di malam yang kelam, menciptakan rasa pilu yang mendalam di hati siapapun yang mendengarnya. Meski tubuhnya terjerat dan pergerakannya terbatas, ia tetap mencoba melawan, berusaha memutus jaring yang mengikatnya. Matanya yang biru memancarkan kemarahan dan kesedihan yang mendalam, tetapi ia tidak menyerah begitu saja. Dari dalam jaring, ia terus mengaum, seolah memanggil kakek Amin untuk tetap bertahan. Kakek Amin yang melihat sahabatnya ditangkap tidak dapat lagi menahan emosinya. Ia berlutut di tanah, menangis dengan penuh kesedihan. Ia memohon kepada anak-anaknya untuk menghentikan semua ini. Hentikan, itu bukan sekadar hewan. Dia sahabatku, dia keluargaku. Namun, permohonannya tidak digubris. Anak-anaknya hanya memandang dingin, seolah-olah ayah mereka hanyalah bayang-bayang yang tidak lagi berarti. Para pemburu menyeret harimau putih ke dalam kerangkeng besi besar yang telah mereka siapkan. Harimau itu terus melawan, tetapi kekuatannya mulai melemah karena luka-luka di tubuhnya. Dengan penuh rasa sakit, ia menoleh ke arah kakek Amin, seakan meminta maaf karena tidak bisa melindunginya sepenuhnya. Tatapan itu adalah tatapan terakhir yang mereka tukarkan sebelum harimau putih dibawa pergi meninggalkan hutan. Malam itu, kakek Amin merasa hidupnya hancur untuk kedua kalinya. Kehilangan sahabat sejatinya adalah pukulan yang jauh lebih menyakitkan daripada pengkhianatan anak-anaknya. Ia terduduk di depan gubuk kecilnya yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya, berharap bahwa ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berlalu. Setelah harimau putih dibawa pergi oleh para pemburu, hutan menjadi sunyi. Keheningan itu terasa seperti cermin hati kakek Amin yang hancur berkeping-keping. Gubuk kecil yang dulu penuh kehidupan kini terasa kosong. Harimau putih, yang selama ini menjadi pelipur kesepiannya, telah direnggut dengan cara yang begitu kejam. Dalam kesedihannya, kakek Amin hanya bisa berdoa,
berharap bahwa sahabatnya akan selamat dari tangan-tangan serakah manusia. Di sisi lain, para pemburu membawa harimau putih menuju desa. Kerangkeng besi yang menahan tubuh besar harimau itu diperlakukan seperti barang dagangan berharga. Sepanjang perjalanan, harimau putih tetap menunjukkan perlawanan, meski tubuhnya sudah lemah akibat luka dan jeratan jaring. Matanya yang biru menatap tajam ke arah anak-anak kakek Amin, yang menjadi bagian dari kelompok pemburu. Namun, tidak ada sedikitpun rasa iba atau penyesalan di wajah mereka. Keserakahan telah benar-benar menguasai hati mereka. Setibanya di desa, kerangkeng harimau putih ditempatkan di tengah lapangan terbuka. Para pemburu menunggu seorang pembeli yang telah mereka hubungi sebelumnya. Harimau putih, yang kini terlihat tak berdaya, hanya bisa menatap sekitar dengan penuh kesedihan. Sorot matanya berbicara banyak, seakan berkata bahwa ia bukan sekadar hewan, tetapi makhluk yang pernah mencintai dan dicintai. Warga desa yang melihat kejadian itu mulai merasa iba, tetapi mereka tidak berani melawan para pemburu yang bersenjata. Ketika pembeli tiba, suasana menjadi semakin mencekam. Ia adalah seorang pedagang kulit hewan yang terkenal kejam. Namun, saat ia memeriksa kondisi harimau putih, ia terlihat tidak puas. Luka-luka di tubuh harimau dan stres yang dialaminya telah merusak kualitas bulunya. Pembeli itu marah dan membatalkan transaksi, bahkan meminta ganti rugi atas waktunya yang terbuang. Para pemburu, termasuk anak-anak kakek Amin, hanya bisa menunduk malu. Mereka tidak hanya kehilangan harapan mendapatkan uang, tetapi juga mulai menjadi bahan perbincangan buruk di desa. Sementara itu, seorang tabib tua yang pernah membantu kakek Amin mendengar kabar tentang penangkapan harimau putih. Tergerak oleh simpati, ia datang ke lokasi dan meminta agar harimau itu dilepaskan. Awalnya, para pemburu menolak, tetapi setelah tekanan dari warga desa yang mulai menunjukkan solidaritas, mereka tidak punya pilihan selain membebaskannya. Dengan luka-luka yang masih membekas, harimau putih kembali ke hutan, berlari dengan sisa kekuatan yang ia miliki. Ketika harimau putih tiba di tempat gubuk mereka, ia menemukan sesuatu yang membuat hatinya terasa hampa. Kakek Amin telah pergi untuk selamanya. Tubuh tuanya terbaring lemah di dalam gubuk, dengan senyum tipis di wajahnya, seolah ia telah menerima takdir dengan tenang. Harimau putih mendekati sahabatnya itu, menyandarkan tubuh besarnya, memberikan kehangatan terakhir yang bisa ia berikan. Dalam diam, harimau putih tinggal di samping tubuh kakek Amin sepanjang malam, tidak beranjak sedikit pun. Keesokan harinya, ia menggunakan cakarnya untuk menggali tanah di dekat gubuk, membuat makam sederhana untuk sahabatnya. Ia menatap makam itu lama, dengan sorot mata yang penuh kesedihan. Ia tahu bahwa kakek Amin adalah satu-satunya manusia yang pernah mencintainya tanpa syarat. Setelah itu, harimau putih meninggalkan gubuk mereka. Ia berjalan perlahan ke dalam hutan, kembali ke kesunyian yang pernah ia kenal sebelum bertemu kakek Amin. Namun, kali ini, ia membawa kenangan yang tidak akan pernah hilang. Kenangan tentang seorang sahabat sejati yang mengajarinya tentang cinta, kesetiaan, dan pengorbanan. Harimau putih memilih untuk hidup jauh dari manusia, menghindari ancaman yang pernah hampir merenggut hidupnya. Ia menjadi penjaga hutan yang misterius, makhluk yang menyimpan cerita tentang persahabatan sejati yang tidak pernah dilupakan oleh hutan itu. Subhanallah, begitu banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kisah persahabatan sejati antara kakek Amin dan harimau putih mengajarkan kita tentang arti cinta, kesetiaan, dan pengorbanan yang tulus. Meski berasal dari dunia yang berbeda, mereka saling melengkapi, memberikan harapan, dan menunjukkan bahwa kasih sayang tidak mengenal batas. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai hubungan, baik dengan sesama manusia maupun dengan makhluk lain ciptaan Allah. Jangan lupa, teman-teman, untuk mendukung channel Markitul dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Dan terakhir, mari bersama-sama kita tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.